Selama 2 hari perjalanan tanpa henti, Xiaoyan dan King Lin melaju dengan kecepatan penuh di atas tubuh besar Nin Sirin Deep Ground Python. Meskipun perjalanan mereka mencolok, hampir tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Kekuatan Deep Ground Python, salah satu dari 3 suku besar dunia binatang ajaib, membuat mereka cukup ditakuti. Hanya situasi luar biasa yang bisa mendorong seseorang untuk mencari masalah dengan mereka. King Lin berdiri tegak di atas tubuh besar Deep Ground Python, matanya tajam menyapu cakrawala. Mereka telah meninggalkan wilayah pengaruh sekte bunga, dan dalam beberapa hari lagi, pavilion bintang jatuh sudah berada di depan mata. Sementara itu, Xiaoyan duduk diam di belakangnya, tenggelam dalam pikirannya. Jemarinya secara refleks mengusap tubuh piton raksasa itu, dan pikirannya melayang pada sosok yang telah lama menghantui benaknya, Cailin. Bayangan Ratu Medusa yang dulu mengejarnya tanpa henti, kini berubah menjadi kenangan yang lebih rumit. Apakah rahim Cailin benar-benar mengandung garis keturunan Xiao? Bagaimana keadaannya sekarang? Dengan kekuatan yang dimilikinya, seharusnya hanya sedikit yang bisa menjadi lawannya. Namun, dunia ini tidak pernah benar-benar aman. Lamunannya buyar ketika ekspresi King Lin tiba-tiba berubah. Tatapannya waspada menyapu sekeliling mereka. Mereka kini melayang di atas pegunungan sunyi yang jarang dihuni, namun ada sesuatu yang tidak beres. Tidak terdengar suara binatang ajaib sedikit pun. Sunyi yang tidak wajar. Xiaoyan segera menyadari kejanggalan ini. Ia berdiri perlahan dan memberi isyarat kepada King Lin untuk menghentikan Deep Ground Python. Tatapannya fokus ke ruang kosong di depan mereka. Suaranya tegas dan penuh ketenangan. Cukup keluarlah. Ruang di depan mereka bergetar. Seakan selubung tipis realitas tersingkap, 4 sosok muncul dari kehampaan, melepaskan aura menekan yang langsung menyelimuti udara. Salah satunya adalah Yao Hua Liangjun, yang sebelumnya menderita serangan dahsyat Annihilation Fire Lotus milik Xiaoyan. Namun kini, sorot matanya penuh dengan kebencian yang membara. Di sampingnya, 3 pria tua berjubah abu-abu berdiri dengan ekspresi dingin. Lencana di dada mereka menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekte langit mendalam. Aura yang mereka pancarkan tidak kalah menakutkan dari Yao Hua Liangjun. Dari bawah, di dalam kegelapan hutan, sosok lain muncul. Hua Jin dari sekte bunga. Matanya penuh kebencian. Jelas ia telah menantikan momen ini. Namun lebih dari sekadar balas dendam, ada rencana jahat yang tersembunyi di balik senyum liciknya. Pemimpin dari ketiga pria tua itu melangkah maju. Suaranya datar, tapi penuh dengan tekanan yang seolah mampu membekukan udara di sekitar mereka. Sekte langit mendalam menginginkanmu untuk menyerah, Xiaoyan. Kembali bersama kami, atau... Ia melirik ke arah lembah sunyi di bawah mereka. Tempat ini akan menjadi kuburanmu. Suasana berubah drastis. Udara yang tadinya hanya sunyi kini terasa menusuk tulang. Seolah-olah kehadiran sesuatu yang mengerikan telah menelan seluruh tempat itu. Xiaoyan berdiri tegak di atas tubuh besar Deep Ground Python. Matanya menatap lurus ke arah kelompok lawan. Yao Hua Liangjun tersenyum tipis, penuh penghinaan. Sementara Hua Jin menatapnya seperti seekor pemangsa yang sabar menunggu mangsanya jatuh dalam perangkap. Keempat pria dari sekte langit mendalam, semuanya Dozun bintang 6, berdiri dalam formasi yang menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar ancaman kosong. Reputasi mereka sebagai kelompok yang ditakuti bukan tanpa alasan. King Lin melirik Xiaoyan, ragu sejenak sebelum bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Xiaoyan hanya tersenyum tipis, seolah situasi ini bukan ancaman, melainkan hanya batu loncatan kecil di jalannya. "Mereka meremehkanku." Yao Hua Liangjun tertawa kecil, suaranya penuh dengan cemoohan. "Kau mungkin bisa mengandalkan Fire Lotus sekali waktu, tapi kau pikir kami tidak siap kali ini. Tanpa teknik itu, kau bukan ancaman bagi kami." Namun, Xiaoyan tidak membalas.
Hanya matanya yang perlahan mulai memancarkan kilatan berbahaya. Dengan gerakan ringan, segel di tangannya berubah, dan dalam sekejap, aura kuat meledak dari tubuhnya. Seperti letusan gunung berapi, energi panas yang luar biasa menyebar ke segala arah, membuat udara sekitar menjadi kering dalam hitungan detik. Yao Hualiangjun, yang awalnya penuh percaya diri, sedikit terkejut. Sebelumnya, ia telah menerima informasi dari Hua Jin tentang peningkatan kekuatan Xiaoyan, tetapi menyaksikan sendiri perubahan ini tetap membuatnya tercengang. Dalam waktu hanya 1 bulan, kekuatan Xiaoyan meningkat 2 bintang, sebuah kemajuan yang hampir mustahil bagi seorang Dozun biasa. Bahkan, dalam kondisi normal, peningkatan ini bisa memakan waktu 1 dekade atau lebih. Keserakahan pun mulai merayapi benak Yao Hualiangjun. Jika ia bisa menangkap Xiaoyan dan memaksanya mengungkapkan rahasia teknik latihannya, maka masa depannya akan semakin cerah. Posisi dan kekuasaannya di sekte langit mendalam pun akan meningkat pesat. Sementara itu, pemimpin kelompok lawan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu bernama Shen Luo Guizun, tetap bersikap dingin. Ia menatap Xiaoyan dengan sorot tajam dan berkata dengan nada penuh tekanan, "Meskipun kau telah mencapai Dozun bintang 4, kau masih belum cukup kuat untuk melawan kami berempat. Ini adalah kesempatan terakhirmu, menyerah atau mati." Xiaoyan menatap mereka tanpa gentar. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya, tetapi matanya memancarkan keteguhan. "Jika itu pilihan yang kalian tawarkan, maka aku memilih melawan." Tanpa ragu, Shen Luo Guizun melambaikan tangannya, memberi perintah untuk menyerang. Dalam sekejap, Yao Hualiangjun dan 3 Dozun lainnya bergerak cepat, siap untuk menangkap Xiaoyan. Namun, King Lin tidak tinggal diam. Dengan nada tegas, ia menyatakan, "Aku akan menangani salah satu dari mereka." Sementara itu, Deep Ground Python melesat ke arah Hua Jin dengan niat untuk menghancurkannya sepenuhnya. King Lin kemudian melepaskan kekuatan yang telah tersegel dalam matanya. Dalam hitungan detik, lebih dari selusin sosok muncul di langit dan langsung menyerang Hua Jin. Meskipun sempat terkejut, Hua Jin segera menyadari bahwa yang terkuat di antara mereka hanya Dozun bintang 2. Ia pun tersenyum sinis dan mengejek upaya mereka. Namun, King Lin tetap tenang. Dengan ekspresi serius, ia mulai membentuk segel di tangannya. Aura kuno yang mengerikan perlahan menyebar dari tubuhnya, tanda bahwa ia telah memanfaatkan kekuatan ular surga kuno. Di sisi lain, Xiaoyan juga telah bertindak. Dengan lambaian tangannya, 11 boneka Sky Demon Puppet muncul dan segera membentuk formasi pertahanan. Energi yang terpancar dari boneka-boneka itu meningkat pesat, membuat warna emas gelap pada tubuh mereka tampak semakin pekat. Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan yakin mampu menghadapi 2 Dozun bintang 6, terutama setelah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change. Namun, jumlah musuh masih terlalu banyak. Maka, ia memanfaatkan Sky Demon Puppet untuk menunda mereka. Sekilas, Xiaoyan melirik King Lin yang semakin larut dalam pemanfaatan kekuatannya, memastikan bahwa ia masih bisa mengendalikan jiwa ular surga kuno. Sesaat kemudian, King Lin melesat cepat ke arah lawannya, menyebabkan ekspresi Yao Hualiangjun dan kelompoknya berubah drastis. Melihat King Lin bergerak, Shen Luo Guizun segera menginstruksikan salah satu rekannya untuk menanganinya. Seorang pria tua kurus maju ke depan dan melepaskan serangan dengan doki hitam yang dingin, langsung menghantam udara ke arah King Lin. Namun, King Lin tidak mundur. Tatapannya tetap dingin saat ia melancarkan serangan balasan. Sementara itu, Xiaoyan kini dikepung oleh Shen Luo Guizun, Yao Hualiangjun, dan 2 Dozun lainnya. Tanpa ragu, mereka menyerang secara bersamaan, menciptakan gelombang energi besar yang membuat ruang di sekitarnya bergetar dan hampir runtuh. Namun, dalam sekejap, Xiaoyan merespons. Sayap tulang hijau merah di punggungnya terbuka, dan dengan kecepatan luar biasa, ia menghindari serangan tersebut. Pada saat yang sama, ia memerintahkan Sky Demon Puppet untuk menghadang salah satu lawannya.
Tanpa membuang waktu, Xiaoyan segera mengaktifkan Skyfire 3 Mysterious Change, mendorongnya hingga ke tingkat ketiga. Dalam sekejap, auranya meningkat drastis, melampaui batas Douzun bintang 4 dan menyaingi kekuatan Yaohua Liangjun. Shen Luo Guizun menyipitkan matanya. Ia menyadari bahwa teknik ini memiliki batas waktu. Dengan suara dingin, ia memberikan perintah terakhir kepada kelompoknya. Jangan beri dia kesempatan. Habisi dia sebelum efeknya menghilang. Pertempuran pun benar-benar dimulai. Yaohua Liangjun melesat maju. Kipas lipatnya terayun dengan kecepatan tinggi, mengarah langsung ke tenggorokan Xiaoyan. Namun, dengan refleks luar biasa, Xiaoyan menghindari serangan itu dalam hitungan detik dan melancarkan pukulan balik yang hampir menghantam kepala lawannya. Refleks cepat Yaohua Liangjun menyelamatkannya saat ia membuka kipasnya untuk menangkis pukulan tersebut. Namun, yang tidak ia sangka, api ungu coklat yang menyelimuti tinju Xiaoyan menyebar dengan cepat. Panasnya yang membara merayapi lengannya, membakar dagingnya dalam sekejap. Apa? Liangjun terperanjat, buru-buru menyalurkan douqi untuk memadamkan api yang menjalari kulitnya. Namun, keterkejutan yang lebih besar menantinya. Saat douqinya bersentuhan dengan api tersebut, kekuatan itu tiba-tiba membeku, berubah menjadi kristal es transparan. Dalam waktu singkat, lapisan es kristal menutupi lengannya, menyebabkan rasa dingin menggigit yang luar biasa. Ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Apa ini? Gumamnya dalam hati, tidak percaya bahwa api Xiaoyan mampu mengubah energi menjadi es. Namun, Xiaoyan tidak memberi waktu baginya untuk berpikir lebih lama. Saat ia hendak melancarkan serangan lanjutan, sosok berjubah abu-abu melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Tatapan dingin pria itu mengunci Xiaoyan, sementara telapak tangannya mulai memancarkan douqi hitam kelam. Serangan yang mematikan itu dilepaskan oleh Shen Luo Guizun, pria berjubah abu-abu yang menjadi pemimpin kelompok musuh. 9 telapak tangan hitam besar muncul di udara, masing-masing membawa aura kehancuran yang mampu meremukkan gunung. Namun, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Ketika ia merasakan angin dingin yang menyebar dari serangan itu, api pun berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap, ia melemparkan pukulan penuh tenaga ke depan. Benturan antara dua kekuatan itu menciptakan gelombang energi yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Angin kencang berputar liar, membawa suara raungan yang bergema di langit. Tekanan dahsyat dari tabrakan tersebut memaksa Xiaoyan dan Shen Luo Guizun untuk mundur beberapa langkah. Tatapan Guizun menajam, tidak percaya bahwa serangannya hanya berakhir imbang. Xiaoyan, yang hanya seorang Douzun bintang 4, mampu menahan teknik kuatnya tanpa terlihat terdesak. Menarik, gumamnya pelan. Sementara itu, Yaohua Liangjun masih berusaha memecahkan lingkaran api di sekelilingnya. Meski sedikit terjebak, ia tidak mengalami luka fatal, membuktikan bahwa seorang Douzun bintang 6 bukanlah lawan yang mudah untuk ditundukkan. Xiaoyan menyapu pandangannya ke medan perang. King Lin tampak unggul dalam pertarungannya. Kekuatan unik dari pupil matanya, ditambah bantuan jiwa ular surga kuno, memungkinkannya menahan salah satu ahli dari sekte langit mendalam. Namun, di sisi lain, situasinya tidak begitu menguntungkan. Sky Demon Puppet, meskipun diperkuat oleh formasi, hanya mampu bertahan melawan lawannya. Seorang tetua dari sekte langit mendalam, yang juga Douzun bintang 6, terus menghujani boneka itu dengan serangan kuat. Jika bukan karena tubuhnya yang keras dan pertahanan luar biasa, mungkin Sky Demon Puppet sudah hancur berkeping-keping. Namun, setiap dentingan serangan yang diterima boneka itu mulai menunjukkan penyok yang semakin jelas. Di sisi lain medan tempur, pasukan yang dikendalikan oleh King Lin mulai kewalahan melawan Hua Jin. Meskipun mereka memiliki jumlah yang lebih banyak, perbedaan kekuatan terlalu besar. Jika bukan karena dua ahli Douzun bintang 2 yang menahan serangan Hua Jin, kemungkinan besar pasukan mereka
sudah habis di bawah tebasan pedang ganasnya. Dari situasi yang terlihat, pertempuran ini semakin sulit bagi pihak Xiaoyan. Saat ia masih menilai keadaan, tiba-tiba Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun bergerak bersamaan. Dou Qi yang kuat menyelimuti tubuh mereka, tekanan mengerikan menyebar di udara. Kali ini, serangan mereka lebih terkoordinasi, menunjukkan niat mereka untuk menekan Xiaoyan sepenuhnya. Namun, Xiaoyan tetap tenang. Ia menarik napas dalam, lalu dengan suara napas panjang, menyalurkan Dou Qi yang luar biasa melalui nadinya. Energi itu berputar liar di dalam tubuhnya, mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mengguncang gunung dan membelah sungai. Ketika dua lawannya menyerang dengan ganas, Xiaoyan membentuk dua tangan api besar. Dengan kekuatan dahsyat, ia menghantamkan tangan api tersebut ke arah pilar Dou Qi musuh. Ledakan besar mengguncang langit, menyebabkan distorsi ruang yang semakin besar. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun meningkatkan intensitas pertarungan mereka, mencoba menghabisi Xiaoyan dengan serangan tanpa henti. Namun, meskipun menghadapi dua ahli Douzun bintang 6 sekaligus, Xiaoyan tetap bertahan. Langit berubah menjadi medan penuh energi berkilauan. Setiap benturan menciptakan gelombang energi yang mampu menghancurkan tanah di bawahnya. Seiring berjalannya waktu, kelelahan mulai terlihat di pihak Shen Luo Guizun. Mata mereka membelalak ketika menyadari bahwa Xiaoyan memiliki metode pemulihan Doqi yang luar biasa. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa ia menggunakan metode Kei, teknik legendaris yang memberinya aliran energi tanpa batas. Kesadaran ini membuat mereka terpaku dan terdesak. Di kejauhan, Xiaoyan dengan santai menyerap energi alam di sekitarnya, tubuhnya perlahan pulih tanpa sedikit pun tanda kelelahan. Wajahnya berseri, seolah-olah pertempuran ini hanyalah latihan ringan baginya. Lawan-lawannya mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan pertarungan berlarut-larut. Xiaoyan akan terus pulih, sementara mereka kehabisan tenaga. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Angin bergemuruh, dan tekanan mengerikan menyelimuti medan pertempuran. Suara asing bergema di udara, dan sesaat kemudian, sosok lain muncul dari langit, melangkah dengan percaya diri. Wajah Xiaoyan menegang Tianzun ke-9. Sosok ini bukanlah musuh biasa. Ia adalah pemimpin pasukan Hall of Soul yang pernah menyerang Paviliun Bintang Jatuh. Jika bukan karena Yao Lao yang berhasil maju ke tingkat Bansheng saat itu, Paviliun mungkin telah dihancurkan. Kehadirannya di sini hanya berarti satu hal. Situasi Xiaoyan semakin memburuk. Xiaoyan menatap Tianzun ke-9 dengan ekspresi suram. Ia bisa merasakan kekuatan lawannya, setidaknya berada di tingkat Douzun bintang 7 atau 8. Bahkan dengan Skyfire 3 Mysterious Flame, peluangnya untuk menang tetaplah tipis. Lebih buruk lagi, dari ucapan Tianzun ke-9, ia menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah disegel. Token giok spasial pemberian gurunya tak lagi berfungsi. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Dengan Annihilation Fire Lotus dan Great Heaven Creation Palm di tangannya, ia yakin masih bisa memberikan perlawanan sengit. Terlebih lagi, mantra api miliknya telah berevolusi, mempercepat pemulihan setelah menggunakan teknik terkuatnya. Di sisi lain, Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun memperhatikan dengan penuh waspada. Yao Hua Liangjun mengenang kekuatan dahsyat Annihilation Fire Lotus yang hampir merenggut nyawanya dalam pertarungan sebelumnya. Jika Xiaoyan benar-benar terpojok dan menggunakan seluruh kemampuannya, pertempuran ini bisa berakhir dengan kehancuran bagi semua pihak. Tianzun ke-9 menyadari potensi ancaman ini, mencoba mengintimidasi Xiaoyan dengan ancaman mengenai ayahnya. Namun, Xiaoyan tetap tenang. Baginya, satu-satunya cara menyelamatkan ayahnya adalah tetap bertahan dan keluar dari cengkraman Hall of Soul. Jika ia tertangkap, segalanya akan benar-benar berakhir.
Melihat taktiknya gagal, Tianzun ke-9 memberikan isyarat. Shen Luo Guizun dan Yao Hualiangjun segera bergerak. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka bergetar hebat, menandakan serangan gabungan dari 3 lawan yang begitu kuat. Xiaoyan merespons dengan cepat. Ledakan energi besar terjadi saat ia menahan serangan Tianzun ke-9. Tetapi tekanan yang luar biasa membuatnya terdorong mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri. Ia sadar bahwa tanpa menggunakan Great Heaven Creation Palm atau Annihilation Fire Lotus, mustahil baginya untuk menang. Shen Luo Guizun, yang melihat bahwa Xiaoyan mampu pulih dengan cepat, segera memperingatkan yang lainnya. Kita tidak bisa memperpanjang pertempuran. Dia telah menguasai metode Q kelas tinggi. Semakin lama kita bertarung, semakin kuat dia menjadi. Mendengar hal itu, Tianzun ke-9 memimpin serangan lebih agresif. Mereka harus menghabisi Xiaoyan sebelum ia mendapatkan kesempatan untuk membalas. Namun, di tengah tekanan tersebut, Xiaoyan tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, mengumpulkan energi yang mulai berpendar dalam cahaya keemasan. Great Heaven Creation Palm, Tianzun ke-9 menyadari bahaya yang mengancam. "Hentikan dia!" serunya, tetapi sudah terlambat. Xiaoyan menghantamkan tekniknya ke arah mereka, memicu ledakan energi besar yang mengguncang tanah dan merobohkan pepohonan di sekitarnya. Meskipun serangan itu luar biasa, kekuatan gabungan 3 lawannya mampu menahannya. Meskipun dengan susah payah, wajah Tianzun ke-9 tampak pucat akibat kelelahan, tetapi matanya masih memancarkan keyakinan. Dia kehabisan pilihan, pikirnya. Namun, saat ia bersiap untuk menyerang kembali, sesuatu yang tak terduga terjadi. Xiaoyan mengepalkan tangannya. 4 jenis api surgawi berkobar di sekelilingnya. Tianzun ke-9 tersentak. Wajahnya berubah drastis saat menyadari ancaman yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan tepat pada saat itu, celah spasial tiba-tiba terbuka di langit. Dari dalam celah itu, sosok kuat melangkah keluar dengan ekspresi cemas. Ia adalah He King yang datang untuk menjemput Xiaoyan.